ada bau wangi yang saya nggak tahu itu dari parfum apa. Jadi parfum itu sangat menyengat sekali. Sejak saya masuk di lokasi pesantren itu sampai ke pesarian itu ada bau wangi yang menyengat. Ada beberapa teman saya yang saya tanya sama juga merasakan bau itu, tapi yang lain juga ada yang tidak merasakan bau itu. Alhamdulillah ketika Nur Aini sini menyampaikan 3 proyek besar itu dan sebagai jawaban dari apa yang selama ini pernah atau apa yang selama ini sedang saya cari. Jadi pada saat itu sebenarnya yang saya cari adalah pelaku kebenaran. Jadi saya dari NU, dari Muhammadiyah, dari Salafi, dari LDII, dari Jamaah Tabligh, dari Al-Furqan, dari FOSI. Nah, itu semua dalam rangka mencari pelaku kebenaran. Sambil berdoa, pada saat itu doa yang selalu saya baca, dan itulah yang membuat saya berani. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba. Ya Allah, perlihatkan kami yang hak itu hak, warzuqna tiba, dan berilah kami kemampuan untuk tiba mengikutinya. Allahumma arinal haqq, Allahumma arinal batila batila. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil itu tampak jelas batil, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhi. Warzuqna istinaba. Nah, doa itulah yang membuat saya berani. Dan alhamdulillah informasi yang dari Nur Aini itu adalah jawaban bahwa doa itu saya merasa terkabul. Jadi Nur Aini waktu ke masjid dalam rangka BBM itu terkumpullah semua jamaah masjid, bahkan tokoh-tokoh masyarakat desa Kelana. Waktu itu hampir semua menangis mendengar keterangan Nur Aini tentang 3 proyek besar. Menangisnya mungkin berbeda-beda karena mungkin anak yang sekecil waktu itu. Memang Nur Aini itu walaupun sudah aliyah tapi masih kecil. Itu yang muki itu agak besar, dia masih sanawiyah. Nah, banyak orang menangis, dan setelah orang-orang itu selesai berbincang-bincang sama Nur Aini, saya mendekat Nur Aini, saya peluk, dan saya nggak sadar mengatakan bahwa sampean datang atas perintah Allah untuk menemui saya. Nggak tahu saya kenapa kok nggak bilang kami, padahal di situ banyak orang, tapi saya bilang sampean itu untuk menemui saya. Karena perasaan saya adalah saya mencari sejak sekian lama dengan penuh pengorbanan, ingin menemukan sosok pelaku kebenaran. Nah, itu yang saya cari sebenarnya. Sampai saya sempat hidup 8 bulan tanpa uang. Dan itu saya kira sebagai pelajaran bagi saya bahwa hidup tanpa uang, tanpa bahan makan, selama masih ada dedaunan, selama ada garam masih hidup. Masih ada air, ada dedaunan, saya masih keyakinan itu kuat bahkan sampai sekarang. Dan alhamdulillah Nur Aini datang itulah menemui saya untuk seolah Pak Yon, apa yang sampean cari itu ada di sini di SPMAI. Dan betul Nur Aini itu sampai pernah ke sini kedua kalinya itu menangisi saya. Jadi anak yang sekecil itu tahu apa yang saya rasakan, tahu problem batin saya, sehingga yang kedua kalinya itu pernah menangis. Alhamdulillah saya terus sabar, dan yang menjadi ingatan saya itu ketika Gus Kafid kesini sama Bu Guru Bupah, itu Gus Kafid bilang begini, Pak Yon, sampean berhenti dari doa itu. Saya sempat bingung, kok gimana kok saya suruh berhenti gitu. Saya masih gak nyandak pikiran saya. Tapi lama-lama kemudian saya berpikir, oh apa maksudnya Gus Kafid, sampean berhenti, sampean sudah menemukan, apakah begitu? Itu kemudian saya jawab sendiri, oh iya, berarti yang dimaksud doa Gus Kafid itu saya sudah menemukan apa yang saya minta kepada Allah. Dan itu saya seriusi, dan alhamdulillah sampai sekarang saya insya Allah bisa menerangkan apa yang terjadi dalam problem batin saya. Iya, jadi pada awal kesana itu
tidak keliling itu bahkan bukan saya sendiri, ada beberapa teman saya. Jadi parfum itu sangat menyengat sekali sejak saya masuk di lokasi pesantren itu sampai ke pesarian. Itu yang pertama kali itu ada bau wangi yang menyengat. Ada beberapa teman saya yang saya tanya sama juga merasakan bau itu, tapi yang lain juga ada yang tidak merasakan bau itu. Nah, itu menjadi tanda tanya. Terus saya ketemu ada Gus Ardi waktu itu dengan pakaian pramuka. Saya tanya, Gus, ini kok bau wangi ini apa santri membawa semprotan ya Gus, mengiringi kami Gus? Enggak, Mayon, enggak ada. Jadi waktu itu masih juga belum tahu apa tanda-tanda apa bau wangi yang menyengat itu. Kemudian pada yang berikutnya, jadi kunjungan yang berikutnya juga terjadi seperti itu. Cuman waktu itu hanya di lokasi asrama pesarian Pak Guru. Sangat menyengat itu. Nah, pada saat itu setelah pertemuan berikutnya tiap hari Ahad saya putuskan ada Ramadan ya. Setelah itu kan masuk Ramadan. Masuk Ramadan kami berdua sama istri bertekad untuk mendalami kebenaran yang disampaikan oleh ini. Jadi maaf, saya memang orangnya kan sejak dulu gini. Saya orangnya tidak mudah percaya dan tidak mudah tidak percaya. Itu yang saya pegang pada, tidak mudah percaya dan tidak mudah tidak percaya. Sehingga pas bulan Ramadan saya bertekad sama istri untuk itikaf 1 bulan. Waktu itu saya ketemu Pak Junaidi, ketua asramanya kalau nggak salah Pak. Mas Junaidi, insya Allah saya mau itikaf. Alhamdulillah, berapa hari Pak Yon? Insya Allah 1 bulan. Pas Ramadan itu itikaf 1 bulan. Dan disitulah setelah menyelesaikan dzikir 100.000 dalam 1 bulan itikaf itu semakin kuat pemahaman tentang kebenaran SPMA. Tapi kuatnya itu masih semacam gimana ya? Saya semacam ada gini. Saya kejar kemana-mana dengan pengorbanan, dengan segala tenaga dan pikiran. Setelah saya menemui atau menemukan tempatnya, saya sudah ketinggalan Pak Guru. Jadi ibaratnya saya ngejar-ngejar kereta api, setelah sampai stasiun kereta apinya sudah berangkat. Seperti apa pikirannya? Jadi saya merasakan seperti itu. Jadi lemes, kendu, terus apa lagi? Nggak berdaya, ya wes trakeni ya sudahlah, wes pancen ditakdirno enggak. Semacam itu lah. Ditakdirnya enggak ketemu ya wes tinggal apa. Semacam nada-nada kecewa yang ada dalam batin dan isi saya, ya wes saya trakeni. Nah, kemudian lemah itu saat Gus Kafid ngajak Pak Yon ke Jakarta sama Pak Haji Rois sama Haji Nur Said. Siap Gus, saya ikut ke Jakarta dalam rangka di Bandara Soekarno-Hatta itu. Nah, waktu itu saya sempat memerhatikan Gus Kafid sama Gus Adib. Betapa semangatnya itu. Di situ nggak tahu tiba-tiba muncul semacam berarti ada gerbong lagi setelah gerbongnya Pak Guru sudah berangkat. Nah, muncul bayangan itu, nah, semacam semangat kembali. Nah, dari situ terus saya perhatikan, akhirnya saya berbulat tekad. Saat itu saya ke pesarian Pak Guru sama Gus Waros pada saat itu. Terus karena saya yakin ada gerbong setelah gerbongnya Pak Guru, artinya ada komando setelah komando Pak Guru kan. Nah, itu kemudian saya berbayat itu. Jadi berbayat saya nggak bisa menemui tangan Pak Guru, tangan Gus-Gus sebagai ganti tangan Pak Guru. Sampai terus singkat, Nahnu Ansarullah cucu saya itu tahun 2017 sebagai tanda bahwa saya harus ketika Gus-Gus man Ansari Allah, kemudian saya ikut-ikutan Nahnu Ansarullah, saya tandai dulu cucu saya ini. Alhamdulillah setelah mengenal SPMA ini, dunia tidak senikmat dulu sebelum
saya mengenal SPMAA. Sebelum mengenal SPMAA, pikiran selalu bagaimana untuk mengembangkan karir usaha dunia itu. Tapi alhamdulillah setelah mengenal SPMAA, semua menjadi tidak nikmat urusan dunia. Jadi pekerjaan ini studio foto Mas, studio foto, ya ini dulunya bisa rombak, ini studio foto, terus itu ada ruang AC, dan situ tempat editing film dan editing foto. Itu istri saya yang editing foto, saya yang editing filmnya. Nah, itu kemudian setelah mengenal SPMAA, setelah Nur Aini dari sini tahun sekitar 2010, Nur Aini sini menyampaikan 3 proyek besar itu. Di situ kami berubah, alhamdulillah sepakat, saya dan istri saya rutin mengikuti kajian SPMAA, dan alhamdulillah keberanian tekad untuk berubah banting setir. Jadi waktu itu masih ada 10 jadwal syuting yang saya suruh kasihkan orang, terus saya harus berhenti, terus jualan bakso. Waktu itu mulai jualan bakso, ya warung lah intinya. Di sana ada bakso, ada masakan itu yang istri saya hobi kuliner. Jadi berhentinya karena sudah tidak merasa nikmat. Setiap hari, hampir setiap hari saya ditaruh di acara-acara resepsi pengantin, acara-acara hiburan, ada orkes, ada campur sari, ada tayupan. Itu akhirnya saya berhenti. Tapi berhentinya waktu itu saya stop jadwal yang untuk syuting, untuk campur sari, orkes dan tayupan saya stop. Saya ngambil acara resepsi saja. Tapi ternyata di resepsi juga masih ada acara-acara karaokean itu. Akhirnya sudah, ini saya tetap masih mensupport, mendukung kegiatan-kegiatan yang saya sendiri tidak suka. Bagaimana saya mengambil rezeki dari mengabadikan momentum yang saya sendiri tidak suka. Akhirnya saya bertekad memberanikan diri berhenti dari pekerjaan itu. Ya memang betul-betul agak susah. Oh maaf, sebelum saya berhenti, sebelum saya buka warung itu saya jual jamu Mas. Jadi saya ingin mengganti pekerjaan yang sudah saya tinggal itu, yang rata-rata penghasilan pada waktu syuting video dan foto itu, kalau acara yang kalau sini kan musim bulan besar itu rame-ramenya itu bisa 2 jutaan bersih penghasilan per hari. Terus kemudian saya tinggal, saya jualan jamu, bekam, jual herbal sambil membawa motor itu. Itu rata-rata penghasilan saya itu ya kadang 10.000, kadang 50.000. Nih, tapi saya nggak mengapa, saya nggak masalah soal berapapun penghasilan, karena saya pernah hidup paling miskin se-Indonesia. Jadi saya sudah nggak sedih sama sekali. Tapi kemudian saya kayaknya nggak jodoh jual jamu itu, karena setiap hari harus bersama dengan orang-orang yang sakit, terus perasaan nggak mentolo, bagaimana saya harus menarik ongkos dan sebagainya. Akhirnya ini saya nggak jodoh kerjaan ini. Kemudian jualan, yaitu jualan bakso, jualan mie ayam. Itu awalnya. Jadi sebenarnya aluminium ini saya tidak pernah belajar ke orang lain, tidak pernah tahu bagaimana cara mengerjakannya. Terus tiba-tiba ketika ingin beli rombong yang terbuat dari aluminium itu, tanya ke tempat-tempat pembuatan etalase itu, rombong ternyata mahal, sampai 3 jutaan, 2 juta, 3 juta. Pada saat itu sudah kehabisan, nggak punya modal sama sekali. Akhirnya bismillah, saya ingin coba, tak bikin sendiri dek, nggak usah. Saya bilang sama istri, nggak usah beli, aku tak bikin sendiri. Nah sama iso, bismillah insya Allah. Akhirnya betul saya beli bahan ini di Babat, saya potongi sendiri.
Kemudian bisalah menjadi sebuah rombong buat mie ayam itu. Nah dari situ ada teman saya yang Pak Yon cuman bisa bikin begini ya. Insya Allah. Kalau begitu saya pesan bikinkan etalase yang seperti apa? Yang seperti itu punya sampean itu. Nah, saya waktu itu masih ada sisa etalase buat studio. Oh insya Allah Bismillah. Nah kemudian tapi saya nggak punya modal tuh. Ya nggak apa-apa ini tak bayar sekalian. Kemudian saya sempat kebingungan tuh. Ya apa ini aku sanggup bisa tapi sebenarnya belum bisa. Akhirnya saya membongkar etalase yang punya saya itu. Itu saya bongkar, kemudian saya bersihkan kacanya, terus saya beli bahan, saya potong-potong, sudah jadi seperti contoh yang saya bongkar tadi. Etalase yang sudah jadi saya bongkar, saya bersihkan kacanya, terus saya rakit kembali dan jadi. Dan alhamdulillah itu jadi. Dan setelah itu jadi dan saya kirim, ada lagi yang pesen lagi, Pak Yon sama bisa bikin lemari. Bismillah, insya Allah saya bisa. Padahal saya belum bisa, tapi nekat aja. Akhirnya betul. Iya Pak Yon, saya pesen ukuran kayak gini, dibuatkan gambar. Nah, akhirnya saya bikinkan juga dan alhamdulillah bisa. Walaupun lama pada saat itu sampai 2 minggu. 1 unit lemari itu sampai 2 minggu. Kalau sekarang kan 2 atau 3 hari sudah selesai. Dan alhamdulillah berawal dari situlah kami membuat aluminium ini dari keterpaksaan segalanya, modal pun juga nggak ada. Jadi ini modal dulu buat motor yang dulu sering saya pakai ke pondok yang motor merah itu, motor Thunder merah gitu, itu yang saya jual sama ada Vespa itu dulu kan itu saya buat modal dan alhamdulillah sampai ya seperti sekarang ini.